Tak terima soal adanya laporan penerimaan dana pengeluaran dana kampanye kandidat tak masuk aplikasi sistem dana kampanye. 4 pasangan calon Bupati Wakil Bupati Sijunjung menyeruduk mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum dan Bawaslu Sijunjung, Sumatera Barat. Peristiwa itu terjadi 2 hari pasca pencoblosan. Tak ayal, kisruh itu pun berlangsung membuat suasana politik Kabupaten Sijunjung pun memanas. Tak percaya, tengok saja pada Jumat tanggal 11 bulan 12 2020 sekitar pukul 14.24 WIB keempat paslon itu menyeruduk kantor KPU dan Bawaslu setempat. Keempat paslon itu terdiri dari paslon nomor urut 1 Asil Pene Sarikal diwakili Asil Pene, paslon nomor urut 2 Andre Saiful Nasrul diwakili LO Reza Perkasa, paslon nomor urut 4 Arif Alboy Mendro Suarman, dan paslon nomor urut 5 Henry Susanto Indra Gunalan. Mereka mendatangi KPU bersama sejumlah tim sukses dan para pimpinan parpol politik pengusung. Kedatangan 4 paslon itu mendapat pengawalan ketat dari pihak aparat keamanan. 4 paslon itu diterima Sekretaris KPU Zamri Zamzami dan Komisioner KPU Alfian. Keempat paslon itu meminta pihak KPU untuk transparan terkait LPPDK, sebab menurut keempat paslon itu hingga pukul 00 WIB pendaftaran salah satu paslon belum masuk data LPPDK-nya di sistem aplikasi pelaporan LPDK. Ini melapor ke KPU sendiri, Pak. Baik, hari ini kami paslon dari 01, 02, 04, dan 05 datang ke KPU untuk menyampaikan kepada KPU, mengingatkan KPU bahwa kami sudah memberikan sanggahan-sanggahan, temuan-temuan yang terjadi dalam Pilkada 9 Desember kemarin. Makanya kami ingatkan kembali KPU untuk kembali berkoordinasi dengan Bawaslu bahwa ada hal-hal temuan yang kami jumpai di lapangan untuk segera diselesaikan. Kemudian yang tidak kalah penting, yang kami minta tadi ke KPU untuk segera melampirkan LP2DK, ya, di mana di situ adalah bukti bahwa bagaimana laporan keuangan, laporan dana kampanye yang harus dilaporkan oleh pasangan kepada KPU pada batasan waktu yang ditentukan. Kami melihat ada batasan waktu yang dilanggar oleh kawan-kawan dari hasil pantauan yang kami punya. Andai kata itu terjadi, benar seperti itu, maka ada hal-hal aturan yang dikangkangi oleh paslon tersebut. Kalau itu terjadi, di dalam aturannya, maka paslon yang bersangkutan tidak berkenan, tidak dibenarkan, tidak boleh ikut pilkada pada tanggal 9 Desember. Andai kata itu terjadi, berarti ada sesuatu yang terjadi di KPU. Maka kami ingatkan kepada penyelenggara bahwa kami seluruh pasangan calon akan tetap memantau, akan tetap mengingatkan kawan-kawan untuk segera menyelesaikan dan memproses ini. Itu yang ingin kami lakukan. Apa dugaan pelanggaran yang terjadi menurut pantauan dari Bapak sendiri? Banyak. Dugaan itu banyak. Kami sudah siapkan. Hari ini teman-teman dari tim hukum kami akan memasukkan. Nanti lain waktu kami akan sampaikan. Misalnya salah satunya apa, Pak? Laporan LP2DK. Itu saja yang paling penting. Ya, kalau itu saja tidak terpenuhi, maka seluruh rangkaiannya juga akan tidak perlu kita bahas lagi. Artinya, ya, karena sudah banyak di situ. Paslon menggugat ya? Paslon kita menggugat. Siapa yang digugat? Yang hadir sekarang ada 4 pasangan. Berarti ada 1 pasangan yang tidak. Jadi kami menggugat KPU yang jelas dulu. Ya, KPU harus bertanggung jawab untuk menyelesaikan ini dulu. Nah, kalau seandainya dugaan yang kami sampaikan itu tidak benar, KPU jelaskan kepada kita dan kepada masyarakat semuanya. Karena bukan hanya kami yang memilih. Ini adalah pilihan masyarakat Kabupaten Sijunjung yang jumlahnya ratusan ribu itu. Kami harus bertanggung jawab kepada pemilih-pemilih kami. Pasangan yang 4 harus menyampaikan semua cerita agar kekecewaan mereka terhadap persoalan pilkada yang terlaksana di 9 Desember itu bisa kita pertanggungjawabkan. Kami menyatakan bahwa Bupati yang akan terpilih adalah pemimpin kita semua, pemimpin masyarakat Kabupaten Sijunjung.
Kami sedang mencari pemimpin yang benar. Kami mencari pemimpin yang tidak curang dan culas dalam proses pilkada. Andai kata pilkada ini bisa dibuktikan oleh KPU dengan kebenarannya, maka kami semua pasangan akan menerima dengan lapang dada. Itu konsekuensinya. Apa harapannya ke depannya nih Pak nantinya? Harapan kami tentu proses sanggar kami ini diproses sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku. Kami tunggu hasilnya sesuai dengan keputusan dari pihak yang berwenang. Terima kasih. Kapan gugatan dimasukkan, Pak? Batasannya hari ini dan besok. Ya. Sudah Sedang kita masuk siapkan. gugatan. Sudah dikerjakan. Berarti bisa kemungkinan ke mahkamah juga ya? Ya, lanjutannya bisa saja seperti itu. Lanjutannya seperti Tingkatan itu. akan ditemu. Nanti secara lebih detail kita ada kuasa hukum, apa saja pelanggarannya, itemnya, kecurangannya, kuasa hukum nanti akan menjelaskan. Pada prinsipnya 4 paslon, satu arahan, satu pandangan terkait dengan segala proses yang sudah terjadi dan kita saksikan di sini. Terima kasih. Meski begitu, mereka berharap KPU untuk segera memproses laporan mereka. Kami berharap agar KPU memproses dan kami akan menghargai keputusan KPU, kata Arif Palboy, paslon nomor urut 4. Itu. Bahkan 4 paslon itu mengaku banyak laporan-laporan yang telah dipersiapkan tim kuasa hukum mereka untuk menggugat KPU ke DKPP dan Mahkamah Konstitusi. Terkait soal LPPDK yang dipertanyakan keempat paslon tersebut, Ketua Divisi Teknis Penyelenggara KPU Sijunjung Gunawan mengatakan jika terkendala secara aplikasi, Sidakam tanda terima bisa diberikan secara manual. Ketika sudah melebihi batas waktu yaitu pukul 18.00 WIB, mekanismenya adalah KPU melakukan rapat koordinasi dengan Bawaslu. Hasil rakor menyimpulkan bahwa sesuai dengan keputusan KPU RI nomor 454 tentang pedoman teknis penerimaan dana kampanye, langkah berikutnya membuka akses Sidikam dengan akun KPU menggugahnya. Jika masih terkendala, laporan LPDK bisa diterima secara manual dan diberi tanda terima. Itu langkah legal yang dilakukan KPU Sijunjung setelah mendapatkan persetujuan dari Bawaslu lewat nomor malam itu, katanya. Usai mendatangkan KPU, keempat paslon juga menyeruduk ke kantor KPU dan Bawaslu. Di kantor Bawaslu, keempat paslon diterima Ketua Bawaslu Agus Sutrial Tatul SPI dan Divisi Hukum Juni Wandri SHMKN. Di kantor Bawaslu, keempat paslon menyampaikan segala bentuk pelanggaran pilkada dan mereka minta agar Bawaslu untuk memprosesnya. Demikian dilaporkan Jurnal TV Saftarius.